إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, kita lanjutkan bahasan kita daripada kitab Taqribul Usul ila Thalathatil Usul, dan malam ini insyaallah kita sampai pada bahasan yaitu terkait dengan i'lam rahimakallah. Betul ya? Oh, kita udah lewat ya? Lewatin kalimat atau perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam rahimakallah ya? Sudah dilewati? Sudah belum? Bang, udah ya? Sudah dilewati pembahasan i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah. Sudah ya? Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu ketika Syekh mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, bahwa sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Baik. Kemudian kita sudah tahu bahwasanya ini cara yang digunakan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyebutkan masalah-masalah. Yaitu apa? Wahia hasru adadil masail. Yaitu beliau membatasi jumlah dari masalah yang akan dibahas. Maka beliau kadang-kadang mengatakan thalathu masail, arba'u masail. Dan ini tujuannya apa? Kata Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ub, beliau mengatakan wadzalika ahsanu fit ta'lim. Ini metode yang sangat bagus dalam mengajarkan. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu, maka metode yang paling bagus untuk mengajar itu adalah membatasi pembahasan kita, permasalahan yang akan kita bahas. Misal kalau takwa, kita fokus di takwa itu sampai selesai. Ya kan? Ini memudahkan orang untuk mengingatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kemudian wa artabul lidhihnis sami', dan sangat tertata pada ingatan orang yang mendengarkan. Misalnya kalau kita bahas contoh seperti kita bahas di sini, beliau mengatakan seperti 4 permasalahan itu adalah, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmu, yang ketiga adalah mendakwakan ilmu, yang keempat adalah bersabar. Maka kita mudah untuk mengingatnya ya. Kita mudah untuk mengingatnya. Atau misal contoh seperti usulut thalatha, ya kan, 3 landasan pokok utama. Maka kita akan mudah mengingatnya. Yang pertama apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Mudah sekali untuk diingat. Tapi kalau kita banyak, misal contoh 10 poin, 20 poin, 30 poin, susah sekali untuk diingat atau dihafal oleh orang yang mendengarkan. Maka ini metode yang sangat bagus. Jadi kalau kita
kalau kita ingin menyampaikan sesuatu atau kita ingin mengajarkan sesuatu, maka hendaklah kita batasi tema pembahasan kita atau poin-poin pembahasan kita agar supaya mudah diingat dan dicerna oleh orang yang mendengarkan atau orang yang kita dakwahi atau orang yang kita ajari. Allahu a'lam bissawab. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan qauluhu al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu beliau sebutkan di sini wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu meliputi mengenal Allah, ya, kemudian mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yaitu kata pensyarah di sini, yaitu guru kami Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suq'ud. Beliau mengatakan al-mas'alatul ula allati yajibu 'alal insani ta'allumuha hiya al-ilmu. Permasalahan yang pertama yang wajib seorang muslim, ya, wal kalamu 'alaiha fi khamsati masail atau fi khamsati masail, dan pembahasan atau pembicaraan tentang ilmu ini kita bagi menjadi 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama ta'riful ilmi, definisi daripada ilmu itu. Kemarin kita sebutkan ilmu itu apa? Ilmu adalah mengetahui petunjuk. Al-ilmu huwa ma'rifatul haq wal huda bidalili, yaitu apa? Ilmu adalah mengetahui kebenaran dan petunjuk itu dengan dalil-dalilnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu engkau mengetahui petunjuk huda dengan dalil-dalilnya, itu adalah ilmu, ya. Ilmu itu beda dengan dhan. Ilmu itu beda dengan prasangka. Misal contoh. Kalau ada orang mengatakan saya yakin ini benar. Contoh, ada orang mengatakan saya yakin ini benar. Ini sebuah kebenaran. Ya kan? Saya yakin ini benar, sebuah kebenaran di dalam Islam. Berarti di sini ketika hal itu diyakini sebuah kebenaran di dalam Islam, maka harus mendatangkan apa? Dalil. Sebagaimana Allah Jalla fi'ala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan, mana bukti, mana dalil jika kalian orang-orang yang benar. Kita tanyakan, mana dalilnya? Dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dan pemahaman salafun salih atau ijma', ya, konsensusnya para salaf kita, ya. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengumpulkan sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sebuah kesesatan. Maka harus datangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka itu sebuah prasangka dan bukan ilmu. Saya yakin ini sebuah kebenaran. Kebenaran dalam Islam kan ilmu, ya. Allahu jalla wallahu a'lam bissawab. Baik. Pernah suatu hari, ikhwah, ana pernah berdiskusi dengan satu orang. Berdiskusi tentang apakah yang dia ikuti itu benar atau salah. Ya. Apakah yang dia ikuti itu benar ataukah salah. Ketika diskusi itu berjalan, lalu dia mengatakan kepada ana, saya yakinnya bahwasanya jamaah yang saya ikuti ini benar. Lalu anda bertanya kepada dia, atas dasar apa anda mengatakan bahwasanya anda yakin itu di atas kebenaran? Lalu dia mengatakan, atas pengalaman saya. Baik, ikhwan, kebenaran di dalam Islam itu tidak bisa diukur dengan pengalaman. Paham? Kebenaran di dalam Islam itu tidak bisa diukur dengan sebuah pengalaman. Kalau berbicara tentang pengalaman atau perasaan, kadang orang berbicara menurut perasaan saya.
ya kan? Yang saya rasakan seperti ini dan seperti ini. Kita katakan bahwasanya kebenaran di dalam Islam tidak bisa diukur dengan perasaan dan pengalaman. Karena kebenaran di dalam Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyin, yaitu apa? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu, ya, itu adalah mengetahui kebenaran atau petunjuk dengan dalil-dalilnya. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka kita katakan itu sebuah dhan, prasangka. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mendefinisikan yakin itu apa? Yakin itu quwwatun fil ilmi, kuat dalam ilmu, bidalilin sahihin, dengan dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salimin, di atas sebuah pemahaman yang selamat, pemahaman salafun salih, pemahaman salaf kita. Jadi ini syarat seseorang itu dikatakan yakin di atas sebuah kebenaran atau ilmu. Maka dia harus dibangun di atas apa? Dalil yang sahih. Kuwatun fil ilmi. Yakin itu kan? Yakin itu kuat dalam ilmu. Ilmu itu berdasarkan apa? Dalil Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman yang selamat. Karena ada orang, dia mengatakan yakin, tapi kalau ditanyakan dalilnya, dia tak bisa datangkan dalil, ya kan? Kalaupun bisa mendatangkan dalil, maka dalil yang dia datangkan dhaif, ya kan? Ada yang seperti itu. Kalaupun dia bisa mendatangkan dalil yang sahih, maka pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salafun salih. Makanya dalam beragama kita harus pertama apa? Kalau kita mau katakan ini yakin ilmu yang benar, ya kan? Maka harus kuat dalam tadi. Syaratnya adalah dengan dalil yang sahih, di atas pemahaman yang selamat. Allah a'lam. Maka di sini ikhwan, ilmu kita katakan sekali lagi, ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi kalau antum misal contoh, antum mengatakan ini, saya mengamalkan satu kebenaran, saya mengamalkan ilmu, maka antum harus bangun di atas dalil. Makanya di antara nasihat daripada guru kami, Syekh Dr. Malik hafizahullah taala, beliau mengatakan apa? Hendaklah seorang penuntut ilmu dia belajar dengan sungguh-sungguh, dan bentuk belajar sungguh-sungguh itu dia belajar dengan tafsil. Dengan tafsil itu apa? Dengan sebuah perincian. Ketika dia mengatakan seperti ini, maka dia harus rincikan dalilnya. Allahu a'lam. Ini penting sekali. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, fitnah, syubhat yang begitu merajalela kan? Ketika kita tidak bisa membangun apa yang kita pahami itu di atas dalil, atau apa yang kita amalkan itu di atas dalil Al-Quran wa Sunnah, di atas pemahaman salafun salih, maka mudah sekali kita terjatuh ke dalam syubhat. Ya, karena syubhat itu asyubhatu khattaf, syubhat itu menyambar-nyambar hati. Kalau kita tidak bangun dengan kekuatan ilmu. Ya, wallahu alam. Maka di sini penting sekali kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Maka di sini beliau mengatakan apa? Bahwasanya ilmu itu ma'rifatul huda. Ini definisi daripada ilmu. Jadi kalau dikatakan ilmu syar'i, berarti ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Kalau seorang dikatakan yakin, berarti dibangun di atas ilmu. Ya kan? Dibangun di atas ilmu. Baik. Ana sedikit membedakan dulu. Jadi definisi ilmu adalah apa? Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Dalil yang dimaksud di sini Al-Quran, As-Sunnah, di atas pemahaman salafun salih. Kalau seorang dikatakan yakin, berarti harus bangun di atas apa? Ilmu. Ilmu itu dibangun di atas dalil yang sahih. Dalil yang sahih itu di atas dipahami atas pemahaman salafun salih. Jadi kalau ada orang mengatakan saya yakin tapi tidak bisa mendatangkan ilmunya, dalil Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman salafun salih, itu bukan yakin namanya. Itu namanya dhan, sebuah prasangka. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, jangan sekali-kali membangun agama dan amalan kita itu di atas sebuah dhan. Antum lihat ustadz amalkan, antum amalkan. Tidak boleh seperti itu. Antum lihat panutan, antum amalkan. Tidak boleh. Ustadz manusia, ya kan? Ustadz itu manusia. Ya, yatakallam 'anil ghadabi war ridha. Dia berbicara daripada hawa nafsunya. Bisa jadi dia bisa marah, dia bisa ridha.
Dia bukan seorang nabi yang maksum daripada sebuah kesalahan. Maka di sini apa? Ukur segala sesuatu itu dengan dalil. Jadi antum bangun cara beragama itu, keyakinan itu di atas ilmu. Allahu a'lam bisa. Antum yakin nak amalkan ini, bangun di atas ilmu. Ya kan? Saya yakin amalan ini benar, bangun di atas ilmu. Saya yakin mau amalkan ini, bangun di atas ilmu. Ya kan? Antara yakin mengamalkan ini dan yakin ini benar, semua harus dibangun di atas ilmu. Allahu a'lam bisa. Jangan di atas prasangka. Allahu a'lam bisa. Jadi ilmu adalah apa? Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Kalau yakin, 3 syarat. Berarti bangun di atas apa? Ilmu, kuat dalam ilmu. Ilmu itu dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, dan di atas pemahaman salafus saleh. Itu baru dikatakan yakin. Kalau orang tidak bangun di atas 3 hal ini, berarti apa? Dzan, sebuah prasangka. Baik ya? Jadi definisi ilmu sudah dapat, definisi yakin sudah dapat dengan syarat-syarat, ya kan? Antara ilmu dan yakin saling keterkaitan. Biasanya kan kenapa anak jelaskan tentang yakin ini? Karena orang kadang-kadang mengatakan ini saya yakin petunjuk dari Allah. Saya yakin saya di atas petunjuk. Saya ikut jamaah ini, saya yakin saya di atas petunjuk. Ketika ditanya mana dalilnya, dia tidak bisa mendatangkan dalil, tapi dia datangkan menurut pengalaman saya. Ini saya dapatkan sendiri. Saya berdiskusi dengan seorang JT. Antum tahu JT? Tidak usah dipanjangkan. Saya diskusi dengan seorang JT. Dia bicara panjang lebar, lalu saya tanya, antum yakin ini antum di atas kebenaran? Antum yakin amalan antum ini benar? Saya yakin saya di atas kebenaran. Coba datangkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa dia. Dia ngomong apa? Menurut pengalaman saya. Menurut pengalaman saya. Ini JT yang sudah ikut JT bertahun-tahun. Allahu a'lam bisa. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh guru kami mengatakan di sini, wa idza utliqal ilmu fa innal murada bihi al ilmu syar'i. Bahwasanya apabila digunakan ilmu di sini, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ilmu, contoh seperti yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu. Beliau mengatakan al-ilmu, maka ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Syar'i. Ya kan? Dan ilmu syar'i itu adalah mengetahui petunjuk dan kebenaran dengan dalil. Dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, di atas pemahaman salafun salih. Baik. Wa'lam anna awwala wajibin 'ala al-insani ay yata'allama ahkama dinihi fa kana lizaman 'ala al-muslimi ay yata'allama liyata'abbada li rabbih subhanahu wa ta'ala 'ala basiratin. Kata Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqar, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban yang pertama bagi seseorang muslim, yaitu dia mempelajari hukum-hukum agamanya. Fakana lizaman, mempelajari hukum agama ini hukumnya wajib alal muslimi, bagi seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu bagi setiap muslim. Ayyata'allama, ya, jadi wajib bagi seorang muslim itu untuk belajar liyata'abbada li rabbih subhanahu wa ta'ala ala basirah, agar dia beribadah kepada Rabbnya di atas basirah. Di atas apa? Ilmu. Ya. Jadi ini hukumnya wajib. Kita belajar tentang agama kita, hukum-hukum agama kita ini hukumnya wajib, agar supaya kita beribadah kepada Allah betul-betul di atas basirah. Kenapa? Karena kalau seorang beribadah tidak di atas ilmu, maka dia akan beribadah di atas prasangka. Dia anggap ini benar, ternyata ini salah. Dia anggap ketaatan, ternyata kemaksiatan. Dia anggap ini sunnah, ternyata ini bid'ah. Dia anggap tauhid, ternyata syirik kepada Allah Jalla fi'ala. Maka hendaklah kita bangun agama kita itu di atas ilmu, di atas basirah. Ya, kita beribadah ini harus di atas petunjuk basirah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.
Maka beliau mengatakan bahwasanya fala yasihu islamun wa ta'abbudun, maka tidak sah keislaman atau peribadatan seseorang hatta tata'allama tauhid lillahi, hingga ya dia atau engkau mempelajari tauhid kepada Allah Jalla fi'ala. Jadi Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya poin pertama daripada start belajar kita itu dimulai daripada tauhid dulu. Makanya di sini definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-ilmu adalah apa? Ma'rifatullah. Ilmu di sini terkait dengan mengetahui Allah dulu. Ilmu tentang Allah Jalla fi'ala, yaitu tauhid dulu. Tauhid. Tauhid di sini kan kita tahu, tauhid terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ya, asma was sifat. Maka 3 poin ini terkait dengan Allah Jalla fi'ala harus kita pelajari betul-betul. Kita pelajari betul-betul. Agar supaya apa? Kita berada pada jalur ibadah yang benar kepada Allah Jalla fi'ala. Kita ada pada jalur ibadah yang benar. Lihat ketika orang tidak memprioritaskan dan memperhatikan tauhid, akhirnya mereka datang ke kuburan dengan anggapan berdoa dan meminta kepada orang-orang yang telah mati itu bagian daripada ibadah di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka bodoh dan jahil terhadap tauhid. Maka di sini penting sekali kita sebagai seorang muslim mukmin, kita prioritaskan dalam belajar kita itu adalah belajar tentang tauhid kepada Allah Jalla fi'ala. Ya, li ta'budahu bila isyrakin. Agar supaya apa tujuannya? Supaya engkau beribadah kepada Allah tanpa ada persekutuan terhadap Allah Jalla fi'ala. Ya, wa ba'da hadza ay yata'allama baqiyata wa ba'da hadza yata'allamu baqiyata asy-syara'i wal wajibat. Baru setelah itu kita mempelajari ya syariat-syariat yang lain. Makanya dalam Islam kita lihat rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah qaulu la syahadatu an la ilaha illallah, tauhid dulu. Tauhid dulu. Ya kan? Baru setelah itu wa anna Muhammadar Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dengan sunnahnya maupun sirah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu apa? Menegakkan salat. Maka menegakkan salat kita harus datangkan dalil. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam kita harus bangun ibadah salat itu di atas dalil. Makanya Nabi SAW katakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Melihat Nabi salat. Kalau ini di masa sahabat, ada seorang JT ketika Anda diskusi dengan orang yang Anda diskusi, dia katakan, kita mau lihat Nabi bagaimana? Nabi sudah begini kan? Ya akhil habib, saya katakan, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah, ya kan, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka yang dimaksudkan adalah kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam atau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ya, belajar, kita bangun salat kita ya harus di atas dalil, bukan di atas prasangka. Contoh seperti misal sering orang salat, ketika memulai salat dia mengatakan usalli fardhal maghribi 3 raka'atin. Ya kan? Dia selalu membaca. Ketika kita tanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu? Ternyata tidak ada. Adakah dalil Al-Qur'an As-Sunnah menunjukkan kepada hal itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia mengatakan, tapi ulama ini menyebutkan dalam kitab ini, ya akhi, aina nabi? Di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang melakukannya. Orang pertama yang melakukan. Kalau itu baik, tidak akan terlepas dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya sahabat orang yang pertama yang akan melakukannya. Lau kana khairan sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, maka mereka akan pertama kali mendahului kita dalam mengamalkannya. Allahu a'lam. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika berhaji mengucapkan talbiyah, bukankah itu melafazkan niat? Kita katakan tidak, itu bukan melafazkan niat. Itu sya'iratun nusuk, syiar-syiar daripada nusuk, sebagaimana ya, syairatus salat takbiratul ihram, yaitu syiar daripada salat adalah takbiratul ihram. Seorang nusuk haji dan umrahnya tidak akan sah kecuali dengan talbiyah, sebagaimana salat tidak akan terikat dan dianggap sah kecuali dengan apa? Takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Allahu a'lam. Bisa. Jadi itu bukan melafazkan niat. Ini sebuah contoh. Maka kita bangun di atas dalil. Kita lihat contoh daripada Nabi SAW. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita belajar tauhid, ya kan? Dan ini harus diprioritaskan. Dan belajar tauhid ini sampai kapan? Sampai kita mati. Jangan bosan-bosan. Antum lihat salah satu faktor daripada orang kemudian futur, ya kan? Balik kepada kebiasaan-kebiasaan lama, disebabkan kenapa? Jauhnya dia daripada mempelajari tauhid. Jauhnya dia daripada mempelajari tauhid. Kata para ulama, kita belajar terus tentang tauhid dan jangan bosan. Harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Setelah itu baru kita mempelajari tentang syariat-syariat yang lain yang kita amalkan. Salat, zakat, puasa, haji, dan ini prioritas. 4 ini prioritas. Allahu a'lam. Baru yang lain. Kalau kita mau masuk pasar, mau jadi pedagang, kita harus belajar tentang hukum-hukum muamalah, dan ini hukumnya wajib. Fardu ain bagi orang yang mau masuk pasar. Ya, Allahu taala a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama daripada ya pembahasan tentang ilmu. Kemudian poin yang kedua, yaitu al-ulama yadhkuruna anna awwala wajibin 'alal mukallafina huwa ay yata'allama at-tauhid lillah, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yakunu bi ma'rifati ma'na la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya ulama, ya para ulama menyebutkan bahwasanya perkara yang kewajiban pertama bagi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang dibebankan syariat, ya, orang-orang yang dibebankan syariat, kewajiban pertama bagi mereka adalah apa? Mempelajari tauhid kepada Allah Jalla fi'ula. Mempelajari tauhid terkait dengan mentauhidkan Allah. Ini poin yang pertama yang harus kita pelajari. Jadi kalau antum mau menuntut ilmu, prioritasnya mana dulu? Belajar tauhid dulu. Karena kalau antum belajar tentang sholat, antum sholat tapi tidak didasari dengan tauhid, maka sholat itu tidak akan diterima. Sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla fi'ala. Maka yang harus kita prioritaskan di sini bagaimana tauhid kita. Ya, sholat tidak akan diterima, dicatat sebagai sebuah pahala ketika menyekutukan Allah Jalla fi'ala, riya kepada Allah Jalla fi'ala. Ya, baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus tauhid. Ya, harus tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Jalla fi'ala. Maka tauhid kita prioritaskan. Kita jaga, ya, kita jaga sepanjang hidup kita ini, kita jaga selalu. Kita menjaga tauhid kita dengan apa? Kita pelajari terus, kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan. Ya, dan jangan bosan, karena pembahasan tauhid ini bolak-balik di situ aja. Betul apa tak betul? Tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, syirik, jenis-jenis syirik, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, dalam bahasa di situ. Apakah syirik khafi itu masuk, dia bagian daripada syirik kecil, ataukah dia bagian daripada keduanya, itu syirik besar maupun syirik kecil? Itu harus kita tahu semua, ya kan? Allah alam bishawab. Riya terbagi jadi berapa? Riya terbagi jadi berapa, ikhwan? Riya terbagi jadi berapa? 2, ya. Ada yasirur riya, ada riyaul khalis, ar-riyaul khalis. Riya yang ringan dan riya yang murni riya. Yang murni riya ini seperti riyanya orang munafik.
Ya kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah. Dan riyaul khalis ini kafir. Dia kufur akbar. Dia termasuk kategori kufur akbar. Ya. Seorang yang melakukannya dia kafir daripada agama Islam. Seperti orang-orang munafik. Yura'unan nas wa idza qamu ila sholati qamul kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ya, dan tujuan mereka apa? Yura'unan nas. Mereka tujuannya untuk memperlihatkan kepada manusia, itu saja. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada keimanan dalam diri mereka. Kalau mereka katakan kepada orang beriman, kami beriman bersama kalian, itu sebuah ucapan di lisan tapi bukan di hati. Maka ini kata para ulama riyaul khalis, dan ini kekafiran. Riya yasirur riya, yang dia dikategorikan adalah riya di dalam amal perbuatan yang tidak sampai ke dalam i'tiqad. Ini kita harus pelajari semua tentang tauhid ini. Karena kalau kita tidak menguasai ini, kita tidak mempelajari ini dengan benar, maka kita akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan ini. Ya kan? Sama seperti pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Orang tidak mengenal maka dia tak akan sayang. Berarti kalau orang sama seperti orang tak tahu maka dia akan melakukan sesuatu yang dia bodoh dalamnya. Allahu a'lam. Maka ini penting sekali kita belajar tentang tauhid. Kita belajar tentang tauhid. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Jalla fi'ula. Ya. Kemudian di sini dikatakan adalah bahwasanya apa? Cara mengenal Allah, mempelajari tentang tauhid itu adalah dengan kita mempelajari yang pertama adalah la ilaha illallah. Makna daripada la ilaha illallah. Betapa banyak umat Islam hari ini mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka bersenandung, berdendang-dendang, bernyanyi-nyanyi. Gitu kan? La ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu subhanallah ya, mereka selalu mendendangkan, menyanyikannya. Ya, kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Muslim, sahih. Ucapan ini benar. Tapi ingat bahwasanya kunci itu memiliki gerigi. Antum bawa kunci motor, masukkan ke kunci pintu rumah, masuk, kira-kira bisa buka apa enggak pintu itu? Tidak bisa. Namanya sama-sama kunci, tapi geriginya berbeda, maka tidak akan bisa. Ikhwan, maka la ilaha illallah harus kita pahami betul. Banyak orang yang memaknai, misal la ilaha illallah adalah tiada sang pencipta kecuali Allah saja. Bahkan ini ucapan orang-orang tasawuf. Mereka mengatakan siapa yang mengakui Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, maka dia sudah kafir fil iman. Dia sudah sempurna dalam keimanan. Kalau seperti itu, keimanan mereka dan keimanan kita tidak ada beda dengan keimanannya orang kafir Quraisy. Bukankah orang kafir Quraisy ketika ditanya, "Wa man yudabbirul amra?" Fasayaquluna Allah. Siapakah yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta ini? Orang kafir Quraisy mengatakan Allah. Ya. Mengatakan apa? Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakan kepunyaan siapa? Bumi dan segala yang ada di atasnya. Mereka mengatakan Allah. Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tapi kemudian apakah mereka dianggap sebagai seorang mukmin, seorang muwahhid, seorang muslim? Enggak. Bahkan mereka kadang-kadang, contoh, mereka di dalam sirah kita dapatkan bahwasanya ketika mereka memboikot Nabi dan para sahabat, mereka mengatakan bismillah dengan nama Allah. Tapi apakah itu masukkan mereka ke dalam Islam? Tidak. Kenapa? Apa sebab? Karena mereka menyekutukan Allah Jalla fi'ula dalam ibadah. Allahu a'lam bishawab. Makanya kita harus mempelajari ini tentang tauhid ini dengan baik. Makna la ilaha illallah terutama. Ya, kenapa kemudian orang kafir Quraisy ketika Nabi ajak mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihun." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Artinya selamat daripada azab Allah di akhirat. Mereka tidak mau. Apa sebab? Karena konsekuensinya adalah mengingkari segala bentuk ibadah yang diibadahi selain Allah Jalla fi'ala.
Bahkan mereka mengatakan apa? Ketika Nabi mengajak mereka untuk beribadah pada Allah saja, mereka mengatakan apa? Aja'ala alihata ilaha wahida hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan itu cuman sesembahan yang esa satu saja? Ini perkara yang sangat mengherankan. Sangat apa? Mengherankan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asing gitu ya. Mereka tidak mau. Apa sebab? Karena konsekuensinya adalah mengingkari segala Lata, Uzza dan Manat ataupun patung-patung yang mereka sembah selain daripada Allah. Ya, di antara 3 berhala terbesar ini, Lata, Uzza, Manat, ini salah satunya adalah kuburan orang soleh. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Apa? Kuburan seorang soleh. Yang dahulu dia itu semasa hidup dia selalu memberikan makan dan minum kepada jamaah haji. Setelah dia meninggal kuburannya dikultuskan. Jadi perbuatan-perbuatan mengkultuskan kuburan ini sudah terjadi di zaman jahiliyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dalam hadis muttafaqun alaih daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadi kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Masjid maksudnya apa? Tempat yang dibangun untuk beribadah pada Allah, seperti Masjid As-Sunnah. Maksudnya dia bisa jadi ada 3 makna. Yang pertama adalah membangun masjid di atas kuburan, kemudian menguburkan orang di dalam masjid, atau mempersembahkan ibadah dan doa kepada kuburan. Itu 3 makna yang disepakati oleh madzhab al-arba'ah. Ya, 4 madzhab. Dan itu bisa dilihat dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, itu Tahdhirus Sajid min ittikhadzil quburil masajid. Wallahu a'lam bissawab. Baik para ikhwan rahmati Allah jalla fi'ala, maka kita harus mempelajari makna la ilaha illallah. Harus tahu itu, kita harus tahu makna la ilaha illallah itu rukunnya. Ya kan? Rukun daripada la ilaha illallah apa? Itu harus kita tahu. Kan ada 2 rukun ya. Nafi dan itsbat. Menafikan dan mengitsbatkan. La menafikan. Illallah mengitsbatkan. Ibadah cuman kepada Allah. Bukan penciptaan saja, tapi ibadah. Yang prioritas di sini adalah ibadah, bukan penciptaan saja. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita harus mempelajari tentang makna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah kita harus tahu tentang konsekuensi di balik Muhammad Rasulullah ini. Karena banyak orang yang tidak tahu tentang konsekuensi di balik Muhammad Rasulullah, sehingga mereka kemudian beribadah dengan ibadah-ibadah selain daripada ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi konsekuensi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ta'atuhu fima amar. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan. Yaitu apa? Dalam sunnah. Misal beliau perintahkan kita untuk ibadah sesuai dengan contoh yang beliau ajarkan, ya kita harus seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan beliau pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Beliau mengabarkan tentang syurga, tentang neraka, ya, tentang perpecahan umat. Maka kita benarkan tentang tanda-tanda kiamat, dajjal, fitnatud dajjal, ya, ataupun semua. Kita benarkan itu semua. Allah alam bisa. Maka ini harus kita pelajari. Saya selesaikan pembahasan yang kedua ini biar enggak itu ya, baru kita sholat ya. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kita sudah tahu ya. Kemudian waqad dzakara ba'du ahli al-ilmi annahu la yasihu ayyuqallida fi i'tiqadihi fayaqul. Dan para ulama, sebagian ahli ilmu telah menyatakan tidak sah hukumnya seorang bertaklid di dalam akidahnya. Dalam masalah akidah tidak boleh taklid. Ini pendapat para ulama. Mereka mengatakan tidak sah dan tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah.
Misal contoh seorang mengatakan ana a'taqidu kama ya'taqidu fulan. Aku berakidah sebagaimana berakidahnya si fulan. Sama seperti ada orang mengatakan saya berakidah sebagaimana akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hada la yajuz. Bukankah ada orang-orang terdahulu lebih daripada Abu Hasan Al-Asy'ari? Kenapa kalau seperti itu? Kenapa kita tidak katakan saya berakidah sebagaimana berakidahnya Imam Syafi'i? Saya berakidah sebagaimana akidahnya Abu Bakar. Kenapa kita tidak mengatakan seperti itu? Mereka orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengatakan saya berakidah sebagaimana akidahnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Ya? Sebagaimana kebanyakan orang mengatakan bahwasanya kami akidah Asy'ari bermadhab Syafi'i. Kenapa tidak katakan saya berakidah Syafi'i dan berfikih Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i tidak tahu tentang masalah akidah? Bukankah Imam Syafi'i lebih terdahulu? Lihat di dalam kitab Ar-Risalah bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Itu dari muqaddimah kita bisa tahu. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bal yajibu alaihi ay ya'rifa madza ya'taqidu fi dinihi. Kata beliau, akan tetapi wajib bagi seseorang itu untuk mengetahui apa yang dia yakini di dalam agamanya, atau apa yang menjadi akidah dia, itu dia harus tahu. Dia harus tahu. Jadi seperti itu. Coba azan dulu. Habis azan baru kita lanjut sebentar ya. Selesaikan ini cukup ya.
Baik, kita tuntaskan sedikit ini, setelah itu kita sholat ya. Bahwasanya di sini dikatakan walakin bahwasanya walakin dhahaba al-jamahir min ahli al-ilmi ila jawaz at-taqlid fi al-aqaid liman la ya'rif ya, wa nuqila 'anil a'immatil arba'ati wa nasabahu Syekhul Islami rahimahullahu taala ila jumhuril ummah qala rahimahullah, bahwasanya akan tetapi ya jumhur ahli ilmu mereka membolehkan untuk bertaklid dalam masalah akidah bagi orang yang tidak mengetahui, dan dinukilkan dari imam empat yaitu Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal, dan dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan hal ini, bahwasanya hal ini adalah jumhur atau mayoritas dari umat. Beliau mengatakan amma fil usuliyati fakatsirun minal mutakallimati wal fuqaha'i, bahwasanya adapun dalam masalah-masalah usuliyah yaitu dalam masalah akidah, maka kebanyakan daripada orang-orang mutakallimah dan fuqaha yaitu para ulama-ulama ahli fikih min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami, wa ghairihim, dan selain daripada mereka, man yujibun nadhara, yaitu mereka berpendapat bahwasanya wajib bagi setiap orang untuk belajar meneliti tentang akidahnya dia ya, wallahu a'lam, dan beristidlal yaitu mencari dalil, mengetahui tentang dalil ya, ala kulli ahadin, bagi setiap orang. Jadi ini pendapat yang pertama dari mazhab Hanabilah, itu mayoritas mereka mengatakan bahwasanya apa ya, daripada ulama-ulama fuqaha min ashabina, maksudnya di sini min ashabina di sini apa? Dari mazhabnya beliau. Mazhab beliau apa? Mazhab Hanabilah. Ya kan? Allahu a'lam berpendapat bahwasanya wajib hukumnya beristidlal dan belajar meneliti dalil untuk berakidah dengan akidah yang benar. Kemudian wa amma jumhuril ummah, adapun jumhur umat fa'ala khilafi dzalika, mereka menyelisih hal itu. Fa inna ma wajaba ilmuhu, adalah bahwa sesungguhnya yang wajib untuk ya berilmu dengannya itu innama yajibu alaman, dia hanyalah wajib bagi orang yang mampu, ya qadiru ala tahsilil ilmi, bagi orang yang mampu untuk mendapatkan ilmu. Jadi mereka memberikan syarat lagi, orang ya bahwasanya mereka memberikan kriteria di sini. Kalau orang itu dia boleh taklid dalam masalah akidah kalau dia tak mampu mendapatkan ilmu. Ya kan? Wa katsirun minan nasi ajizun 'anil ilmi bihadhihi ad-daqa'iq fa kaifa yukallafu al-ilma biha. Kata beliau bahwasanya apa? Maka kebanyakan orang pada hari ini tidak mampu untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka bagaimana dibebankan ilmu itu bagi dia, ilmu akidah ini. Kita katakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menjelaskan bahwasanya ada syarat, yaitu apa? Orang itu dia tak mampu mendapatkan ilmu. Yang jadi pertanyaan sekarang, zaman kita berbeda apa enggak dengan zaman para ulama ini? Berbeda ya. Dari sisi kemampuan kita sekarang mampu untuk mendapatkan ilmu apa enggak? Nah, fasilitas TV ada, jaringan internet ada, majelis banyak, ya kan? Buku-buku cetakan banyak. Buku cetakan banyak. Antum belajar sekarang dimudahkan. Kalau dulu mereka tidak mampu dapat ilmu disebabkan karena apa? Kalau mau ambil satu hadis saja butuh berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya kan? Sekarang kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, maka tidak ada uzur bagi kita untuk tidak belajar tentang akidah. Untuk kita saat ini hukum ini tidak berlaku. Disebabkan majelis ilmu banyak, sarana fasilitas dimudahkan untuk kita. Dulu Imam Syafi'i tulis hadis di tulang-tulang. Jadi tulang-tulang, bekas tulang onta, tulang kambing, itu beliau tulis hadis di situ. Saking miskinnya beliau untuk beli kertas. Beliau tulis di pelepah-pelepah kurma. Beliau tulis di situ. Coba, ini untuk kalau dulu orang mau beli buku kitab itu bisa jual rumah, dia jual rumah. Bahkan ada hikayat dari para ulama-ulama terdahulu, mereka nak beli
kertas saja sampai jual tiang-tiang rumah mereka. Kalau orang jual tiang rumah berarti jual rumah apa enggak? Enggak mungkin dia lepas tiang tanpa lepas atap. Paham ya? Itu dulu. Sekarang mudah apa enggak? Mudah apa enggak kita beli kitab sekarang? Ada banyak penerbit sekarang, luar biasa. Kalau dulu orang bukan terbitkan dengan mesin cetak, enggak. Orang terbitkan dengan ditulis, disalin ulang, manuskripnya disalin ulang, salin tangan, bukan dicetak. Makanya mahal. Sehingga para ulama ada yang sulit untuk membeli buku, bahkan cuma datang ke perpustakaan, mereka duduk baca, setelah itu pulang, ya, mereka hafal, mereka berusaha untuk menghafal. Jadi seperti ini. Jadi kalau orang mengatakan saya boleh bertaklid dalam masalah akidah saat ini, itu sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Syaratnya dia mampu, orang yang boleh bertaklid itu tak mampu mencari dalil, tak mampu belajar, tak mampu menggapai ilmu. Sekarang kita mudah apa enggak menggapai ilmu? Terserah kita. Sekarang kembali kepada kita. Kita mau atau tidak. Ya kan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa difahami ikhwan? Baik, cukup. Kita cukupkan sampai sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.